Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari jurusan Teknologi Pangan UPN Veteran Jawa Timur akan mempresentasikan tugas mata kuliah kami, perancangan industri pengolahan, dengan membuat rancangan pabrik yang berjudul PT Sari Indo yang memproduksi tempe. Berikut nama kelompok kami, yaitu yang pertama Anita Ayunda NPM 2, Sinta Dwi NPM 19, Intantri NPM 20, dan Riri NPM 32. Konten yang akan kita sajikan yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, spesifikasi bahan, yang ketiga, proses produksi, yang keempat, neraca massa, yang kelima, neraca panas, dan yang terakhir adalah spesifikasi alat. Indonesia merupakan negara produsen dan konsumen tempe terbesar di dunia. Sebanyak 50% dari konsumsi kedelai Indonesia diperoleh dalam bentuk tempe. Konsumsi tempe rata-rata per tahun di Indonesia saat ini mencapai 6,45 kg per orangnya, di mana kedelai sendiri merupakan salah satu bahan baku utama dalam proses pembuatan tempe. Produk tempe yang diproduksi bermerek sesuai dengan nama perusahaan, yaitu Sari Indo. Sari Indo merupakan singkatan dari nama keempat pendiri. Kemasan yang digunakan pada PT Sari Indo ini terdiri dari dua jenis, yaitu kemasan primer dan kemasan sekunder, di mana kemasan primer menggunakan daun pisang, sedangkan kemasan sekunder menggunakan plastik. Target pasar PT Sari Indo ditujukan untuk industri makanan skala menengah hingga skala atas, sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan umur maupun kelas sosial. Selanjutnya yaitu penentuan lokasi. Bahan baku yang kami gunakan berasal dari dua provinsi, yaitu yang pertama Jawa Timur, meliputi Banyuwangi, Ponorogo, Lamongan, Sampang, dan Ngawi. Yang kedua yaitu Jawa Tengah, meliputi Grobogan, Pati, Wonogiri, dan Purworejo. Kapasitas produksi. Untuk target produk yang ingin kami capai yaitu sekitar 30%. Kapasitas produksi per tahun yaitu 180 ton atau sekitar 180.000 kg. Produksi target market yaitu 30% dikali 180 ton per tahun sehingga mendapatkan hasil 54 ton per tahun. Berikut di samping merupakan tabel produksi di Jawa Timur menurut Badan Pusat Statistik tahun 2018. Bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan tempe yaitu kedelai dan ragi tempe. Ragi tempe di sini sendiri sebagai sediaan fermentasi atau dikenal dengan starter yang mengandung mikroorganisme yang mempunyai peran penting dalam fermentasi tempe. Bahan pembantu yang digunakan oleh PT Sari Indo adalah air. Air yang digunakan berasal dari air PDAM dan sumur bor yang telah melalui pengolahan dengan metode reverse osmosis. Berikut merupakan tabel dari syarat mutu air yang digunakan oleh PT Sari Indo. Diagram alir proses pembuatan tempe di PT Sari Indo. Yang pertama, penerimaan bahan baku. Yang kedua, perendaman selama 24 jam menghasilkan air sisa rendaman. Lalu perebusan dengan suhu 90 derajat selama 2 jam juga menghasilkan air sisa rebusan. Lalu pengupasan menghasilkan kulit ari. Setelah itu diangin-anginkan selama 1 jam juga menghasilkan uap dan air. Lalu dilakukan pencampuran, pembungkusan, penataan, serta fermentasi selama 2 malam dengan suhu 45 derajat. Setelah itu menjadi tempe. Diagram blok, di mana F110 ini merupakan kedelai segar yang dibawa oleh supplier. Lalu F12 menuju drum, F13 untuk melakukan perendaman. Air masuk dari tangki pada F180 menggunakan pipa L181
dan air keluar menuju tangki lainnya menggunakan F190 dengan menggunakan pipa. Itu merupakan L191. Lalu yang kedua adalah J121, di mana berisi kedelai yang telah direndam, kemudian melalui proses perebusan dengan menggunakan bak perebusan. Air dialirkan masuk dari tangki, itu merupakan F170 menggunakan pipa L171 dengan air keluar menuju tangki lainnya menggunakan F180 dengan menggunakan pipa F181. Ya, selanjutnya kedelai kemudian diangkut dengan keranjang J131, kemudian melalui proses pengupasan kulit ari menggunakan mesin X140. Limbah yang keluar berupa kulit ari dibawa dengan keranjang F190 untuk kemudian dikumpulkan pada tempat pengumpulan limbah pada F191. Kedelai yang telah selesai dikupas keranjang J141 melalui proses diangin-anginkan secara manual pada X210. Setelah kedelai kering merata, keranjang J211 membawa ke mesin pencampur ragi X220 untuk dilakukan pencampuran. Ragi tempe X260 masuk secara manual pada X261. Produk setelah diberi ragi dialirkan dengan keranjang J221 masuk ke tahap pembungkusan dengan daun pisang P230. Setelah dilakukan pembungkusan, keranjang J231 diangkut secara manual ke rak fermentasi X240 untuk dilakukan penataan. Setelah dilakukan penataan, produk disimpan di rak X241 untuk difermentasi. Produk tempe disimpan dalam keranjang tempe F250. Berdasarkan persamaan, pada setiap proses produksi terdapat benda yang masuk dan yang keluar. Proses yang pertama adalah perendaman. Kedelai yang masuk disimbolkan A dan air yang masuk disimbolkan B, serta bahan yang keluar yaitu kotoran dan air disimbolkan C, dan kedelai rendam disimbolkan D. Bahan yang masuk sejumlah 500 kg, kemudian ditambahkan dengan air 900 kg dan dikurangi dengan limbah air dan kotoran sekitar 1%, sehingga output kedelai rendam adalah 495 kg. Yang kedua, perebusan. Kedelai rendam yang masuk disimbolkan D dan air disimbolkan E, serta bahan yang keluar yaitu kotoran dan air disimbolkan F, dan kedelai rebus disimbolkan G. Bahan yang masuk sejumlah 495 kg, kemudian ditambahkan dengan air 900 kg dan dikurangi dengan limbah air dan kotoran sekitar 2%, sehingga outputnya adalah 504 kg. Yang ketiga, pengupasan kulit ari. Kedelai matang yang masuk disimbolkan H dan bahan yang masuk berupa kulit ari disimbolkan J dan kedelai kupas disimbolkan I. Bahan yang masuk sejumlah 504 kg, kemudian dikurangi dengan limbah kulit ari 1%, sehingga output kedelai kupas adalah 453,6 kg. Yang keempat, diangin-anginkan. Kedelai yang masuk disimbolkan K, serta bahan yang keluar berupa uap dan air disimbolkan L, dan kedelai kupas disimbolkan M. Bahan yang masuk sejumlah 453,6 kg dan dikurangi dengan air dan uap yang hilang 4,5 kg, sehingga output kedelai kering adalah 449,1 kg. Pencampuran ragi. Kedelai kering yang masuk disimbolkan N dan ragi disimbolkan O, serta bahan yang keluar kedelai ragi disimbolkan P. Bahan yang masuk
449,1 kg ditambahkan dengan ragi 0,5% sehingga output kedelai ragi adalah 451,34 kg. Fermentasi, kedelai ragi masuk disimbolkan Ki, serta tempe yang keluar juga disimbolkan R. Bahan yang masuk 451,34 kg dengan bahan yang keluar 451,34 kg. Jadi sama, bahan yang masuk dengan bahan yang keluar. Yang pertama-tama adalah proses perendaman, di mana suhu yang masuk 25 derajat Celcius dengan massa kedelainya 500 kg. Nah, dalam proses perendaman ini ada 5 kilo yang terbuang, sehingga kedelai yang keluar menjadi 495 kg. Pada neraca panas, dalam proses ini QA itu bahan yang masuk, untuk QB sebagai kedelai yang keluar bersih dan QC sebagai pengotor. Sehingga rumus neraca yang kita masukkan adalah MA dikali CPA dikali delta TA sama dengan MB dikali CPB dikali delta TB plus MC dikali CPC kali delta TC. Selanjutnya kita dapat memasukkan angka yang tadi sudah diketahui, yaitu 500 kg dikali kalor spesifik atau kalor jenis dari kedelai ini, yaitu 2,16 kg dikali suhunya yaitu 25 derajat Celcius sama dengan kedelai yang keluar 495 kg dengan kalor jenis yang sama plus 5 kg sebagai pengotor. Sehingga diketahui bahwa neraca panas yang keluar dan masuk sistem itu sama, yaitu 27.000 kJ. Baik, selanjutnya kita akan menghitung neraca energi dari proses perebusan. Ya, kita lihat di sini kedelai bersih yang masuk ini sebesar 495 kg, suhu 25 derajat Celcius. Nah, pada proses perebusan ini dikenakan suhu 90 derajat Celcius. Setelah proses perebusan, ini yang kedelai menjadi 485 kg dan uap yang menguap itu sebesar 10 kg. Sehingga kita dapat menghitung neraca energinya dengan persamaan QA sama dengan QB plus QC. Perlu diketahui, untuk energi yang masuk ini ada kedelai plus energi alat pemasak ya. Untuk energi yang keluar ini kedelai rebus plus uap air. Jadi untuk perhitungannya kita masukkan angka yang tadi sudah diketahui. Jadi 495 kg dikali kalor jenis kedelai rata-rata yang tadi sebelumnya sudah kita hitung dikali 25 derajat Celcius plus energi alat yang nantinya akan kita hitung sama dengan 485 kg dikali 2,16 dikali 90 plus di sini kita dapat melihat delta H atau entalpinya pada steam table ya. Pada suhu 90 derajat Celcius pada steam table menunjukkan angka 2283 kJ. Oleh karena itu, energi yang masuk yaitu 26.730 plus energi alat sama dengan 94.284 kJ plus 22,83 kJ. Sehingga energi alat yang digunakan dalam proses ini adalah 67576,83 kJ. Baik, selanjutnya adalah pengupasan. Pada proses pengupasan ini kita dapat melihat gambar ya. Di sini dapat kita lihat bahwa kedelai yang masuk sebesar 485 kg pada suhu 90 derajat Celcius. Kemudian ada energi alat untuk pengupasan. Di sini pada proses pengupasan ini ternyata ada 5 kg kulit ari yang loss. Kemudian ya, total yang keluar menjadi kedelai kupas ini adalah 480 kg pada suhu 92 derajat Celcius. Di sini ya, kita melihat ya, dapat kita perhatikan bahwa suhu yang masuk berbeda dengan suhu yang keluar. Pada neraca energi ini,
Untuk energi yang masuk itu berupa kedelai plus energi alat, dan untuk energi yang keluar itu kedelai kupas plus kulit ari. Oleh karena itu, total energi yang masuk dan keluar adalah 96.379 kJ. Selanjutnya adalah proses diangin-anginkan. Pada proses diangin-anginkan ini ada kedelai kupas ya, masuk sebesar 480 kg pada suhu 92 derajat Celcius. Kemudian pada proses diangin-anginkan ini ada uap air ya. Uap plus airnya ini loss sebesar 5 kg. Kemudian total yang keluar menjadi kedelai kupas dingin sebesar 475 kg dan suhunya berubah menjadi 40 derajat Celcius. Setelah itu kita memasukkan rumus. Karena kita di sini mencari panas yang hilang, ya, rumus yang dimasukkan adalah QA plus QB sama dengan QC plus panas yang hilang. Untuk caranya dapat dilihat pada cara yang sudah ada di situ, dan panas yang hilang pada proses ini adalah 54.777,6 kJ. Baik, selanjutnya adalah proses pencampuran. Pada proses pencampuran ini, kedelai yang masuk sebesar 475 kg pada suhu 40 derajat Celcius. Pada proses pencampuran ini ditambahkannya ragi, jadi dimasukkan ragi sebesar 2 kg. Kemudian total yang keluar menjadi kedelai ragi ini sebesar 477 kg dan suhu menjadi 42 derajat Celcius. Pada proses pencampuran ini ya, bahan masuk suhunya yang awalnya 40 derajat Celcius. Setelah itu ada bahan keluar, suhunya berubah menjadi 42 derajat Celcius. Nah, pada proses pencampuran ini kita memasukkan rumus MA dikali CPA dikali delta TA plus energi alat sama dengan MB dikali CPB dikali delta TB plus MC CPC kali delta TC. Setelah itu kita memasukkan angka yang sudah diketahui tadi, yaitu 475 kg dikali 2,16 kJ dikali 40 plus energi alat sama dengan 477 kg dikali 2,16 kJ dikali 42 plus 2 dikali 2,16 dikali 42. Hasilnya energi alat yang dihasilkan adalah 2414 kali 44 kJ. Spesifikasi alat yang pertama adalah mesin pencampur ragi, di mana mesin ini berfungsi untuk mencampurkan ragi dan kedelai. Yang kedua adalah tangki perebusan, di mana alat ini berfungsi untuk merebus kedelai. Yang ketiga adalah alat fermentasi, di mana alat ini berfungsi untuk mempermudah proses fermentasi. Yang keempat adalah konveyor, di mana konveyor ini berfungsi untuk mempermudah proses produksi. Yang kelima, mesin pengupas kedelai. Alat ini berfungsi untuk mengupas kulit ari pada kedelai. Yang keenam adalah keranjang. Keranjang berfungsi untuk mempermudah pengangkutan kedelai. Yang ketujuh, meja proses, di mana meja proses ini berfungsi mempermudah untuk mengangin-anginkan kedelai. Yang kedelapan, tangki perendaman, di mana berfungsi untuk merendamkan kedelai. Sekian video dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy for watching.